Bab 741, Perubahan mendadak di kejauhan. Yang Chen dapat melihat ketulusan kota utama Beishan. Mereka berpura-pura membalas budi, tetapi sebenarnya ingin membangun hubungan dengannya. Tentu saja, orang-orang kota utama Beishan tidak sepenuhnya jahat, setidaknya mereka tidak menyerah ketika binatang buas berelemen api tiba. Terlebih lagi, keinginan untuk menjalin hubungan dengannya berarti mereka menghargainya. Yang Chen tidak merasa jijik dengan ide ini dan bertanya, "Penatua Mo, sebagai cabang keluarga kerajaan, kota utama Beishan seharusnya memenuhi syarat untuk melaporkan masalah binatang roh api kepada keluarga kerajaan, bukan?" Dia telah memikirkan hal ini sejak lama. Kota utama Beishan merupakan pasukan cabang yang ditempatkan oleh keluarga kerajaan sendiri. Jadi kota utama Beishan sekarang bisa mengajukan keluhan kepada keluarga kerajaan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh binatang buas esensi api. Begitu keluarga kerajaan mengetahui hal ini, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Tidak peduli seberapa kuat kelompok binatang roh api itu, mereka harus tunduk kepada keluarga kerajaan. Yang Chen tidak dapat memastikan apakah keluarga kerajaan adalah yang terkuat di antara pasukan manusia, tetapi mereka jelas merupakan perwakilan dari pasukan manusia. Mendengar kata-kata Yang Chen, Mo Zijiao menjadi malu. "Ada apa, Tetua Mo?" tanya Yang Chen. Mo Zijiao agak tidak berdaya dan mendesah, "Yang Chen, temanku, bukan berarti kami tidak ingin memberitahu keluarga kerajaan tentang masalah ini, tetapi kami, Kabupaten Gunung Utara, sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga kerajaan. Di masa lalu, Kabupaten Gunung Utara makmur karena Kaisar Tiandu, dan interaksi kami dengan keluarga kerajaan sering terjadi. Namun sejak meninggalnya Kaisar Tiandu, Kabupaten Gunung Utara mengalami kemunduran. Apa kau tidak punya cara untuk menghubungi keluarga kerajaan?" Yang Chen bertanya, "Bagaimanapun juga, kau tetap bagian dari keluarga kerajaan, dan kau mewakili keluarga kerajaan. Meskipun itu benar, ada terlalu banyak cabang kota utama di bawah keluarga kerajaan. Hanya ada 36 di 36 daerah timur saja. Ditambah 42 daerah barat, daerah utara, daerah selatan, dan daerah tengah. Ada lebih dari 200 pasukan kota utama. Daerah pegunungan utara pasti yang paling diabaikan oleh keluarga kerajaan," Mo Zijiao mendesah. "Jika itu benar, apakah masalah binatang roh api akan dibiarkan begitu saja?" Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Mo Zijiao menggertakkan giginya, "Binatang roh api itu telah bertindak gegabah, dan tidak mungkin membiarkannya seperti itu. Yang Chen, temanku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi keluarga kerajaan dan melaporkan masalah ini. Jika keluarga kerajaan benar-benar tidak memberikan tanggapan, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan pergi ke wilayah tengah untuk memberitahu keluarga kerajaan." "Penatua Mo, Anda benar-benar pria yang berhati lembut." Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa tidak mengagumi Mo Zijiao lebih lagi. Dia tidak bisa mengatakan hal ini karena itu bukan urusannya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Bagaimana dia bisa mengungkapkannya? Sebagai kekuatan kota utama dan cabang keluarga kerajaan, lebih tepat bagi Mo Zijiao untuk berbicara. Mo Zijiao juga bertekad, bukan untuk hal lain, melainkan untuk kota utama Beishan, untuk Kabupaten Gunung Utara, dan untuk rumahnya. "Yang Chen, temanku, kau bercanda. Aku, Mo, tidak punya keterampilan lain. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi rumahku sendiri, apa gunanya hidup di dunia ini?" Mo Zijiao menggertakkan giginya. Masalah binatang roh api telah memberinya pukulan telak. Yang Chen bisa melihat ketulusan Mo Zijiao. Baginya, asalkan warga kota utama Beishan punya niat, itu sudah cukup. Berhasil atau tidaknya mereka bergantung pada takdir. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen melanjutkan, "Ngomong-ngomong, karena kota utama Beishan ingin mengucapkan terima kasih, aku punya permintaan. Terakhir kali kota utama Beishan mengundangku ke Sekte Naga Hitam, mereka berutang permintaan padaku. Sebaiknya kalian semua membayarnya kembali. Apa yang kamu butuhkan, Yang Chen, teman mudaku?" Mo Zijiao penasaran dengan apa yang diinginkan Yang Chen. Yang Chen berkata dengan enteng, "Sederhana saja. Meskipun aku, Yang Chen, bukanlah orang yang jujur, aku tidak ingin difitnah di daerah pegunungan utara. Kota utama Beishan adalah kekuatan ortodoks di daerah pegunungan utara. Aku tidak ingin seluruh kebenaran diketahui,
Tetapi aku ingin semua orang tahu bahwa aku, Yang Chen, tidak akan pernah mengkhianati umat manusia. Tidak masalah, Tuan Han melangkah maju dan menyatakan dengan tegas. Yang Chen, teman mudaku, kamu memiliki karakter yang kuat, dan aku, Han, sangat mengagumimu. Meskipun putriku pernah berselisih denganmu di masa lalu, aku, Han, telah melihat kontribusi yang telah kamu berikan kepada Kabupaten North Mountain. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengatakan hal-hal buruk tentangmu, aku, Han, akan menjadi orang pertama yang berselisih dengan mereka. Kami juga, saya juga, para diaken ini pun setuju dan diam-diam semakin mengagumi Yang Chen di dalam hati mereka. Yang Chen merasa bersyukur mendengar ini, karena sudah seperti ini, saya, Yang Chen, berterima kasih kepada semua senior di sini. Namun, masalah ini sepele, saya harap kalian semua fokus untuk mengungkap sifat asli identitas orang lain. Siapa? Orang-orang di kota utama Beishan penasaran. Dia Yun Xiao, kata Yang Chen. Mendengar nama yang sudah tak asing lagi ini, banyak orang yang tidak bisa menahan rasa malu. Dahulu kala, mereka semua mengira He Yun Xiao adalah anjing pelarian bagi binatang roh api dan sama sekali tidak memperhatikan masalah binatang saripati api. Kalau dipikir-pikir lagi, betapa bodohnya mereka saat itu. Yang Chen, teman mudaku, tidak ada masalah dengan masalah ini. Kami, kota utama Beishan, akan membantu mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi pada He Yun Xiao. Mo Zijiao menyatakan atas nama semua orang. Mendengar ini, Yang Chen akhirnya merasa tenang. Jika memang begitu, terima kasih, para senior. Yang Chen, kamu terlalu sopan. Ya, jangan terlalu sopan. Kami adalah teman yang mempertaruhkan hidup kami bersama. Haha, tidak perlu berterima kasih kepada kami. Para diaken bersikap sopan kepada Yang Chen satu demi satu. Yang Chen lalu berbasa-basi dengan penduduk kota utama Beishan dan hendak pergi ketika tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras. Tanah tampak bergetar sedikit. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan dahsyat bagaikan sambaran petir di siang bolong. Suara gemuruh itu menggema di langit. Tidak hanya di North Mountain County, tetapi tampaknya daerah lain juga mendengar suara ini. Suara mengejutkan itu mengejutkan para anggota tingkat tinggi dari kota utama Beishan dan Yang Chen, dan mereka semua menjadi bingung dengan situasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang penuh dengan keraguan. Apa yang terjadi? Para anggota tingkat tinggi kota utama Beishan terkejut. Yang Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mendengar suara itu dengan jelas, dan sejujurnya, dia cukup terkejut. Suara itu seperti petir di hari yang cerah, seolah-olah ada harta karun yang muncul. Tapi harta karun macam apa yang bisa menimbulkan sensasi seperti itu? Ini seharusnya datang dari tempat yang sangat jauh. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Chen merenung dalam hatinya, mungkinkah sesuatu yang besar sedang terjadi di 36 wilayah timur? Tanpa disadari, Yang Chen dan anggota tingkat tinggi kota utama Beishan telah tiba di dunia luar. Melihat ke kejauhan, mereka melihat seberkas cahaya yang dipenuhi Qi ungu membubung langsung ke langit. Aura ini sungguh menakjubkan. Bab 742, Kekuatan Semut Suci. Ketika mereka melihat kejadian ini, mata semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Yang Chen pun tidak tahu, tetapi dengan kejadian ini, dia tidak memilih meninggalkan kota utama Beishan lagi, melainkan mengurung diri di kota utama Beishan untuk lebih memahami situasi. Seperti yang diduga, ledakan ini tidak hanya menarik perhatian Kabupaten Gunung Utara, tetapi juga wilayah Bintang Matahari dan Kabupaten Luoyun di sekitarnya. Dalam 2 hari terakhir, pejabat tinggi dari kedua wilayah telah mengunjungi kota utama Beishan satu demi satu, menanyakan tentang ledakan tersebut. Kota utama Beishan juga tidak tahu, dan ketiga belah pihak saling memandang tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa suara ledakan ini pasti telah menimbulkan sensasi di lebih dari satu area. Seiring berubahnya waktu, pada hari ke-10 setelah ledakan, Qi ungu tiba-tiba mengalami sedikit perubahan, menjadi lebih luas dan jangkauannya bahkan lebih menakjubkan. 20 hari kemudian, Qi ungu berangsur-angsur menghilang. 30 hari kemudian, Qi ungu lenyap sepenuhnya, tetapi sensasi yang ditimbulkannya malah semakin bertambah. Yang Chen berada di kota utama Beishan, jadi dia tahu betul bahwa selama ini, pejabat wilayah Bintang Matahari,
Kabupaten Luoyun, dan banyak pasukan kota utama terdekat lainnya telah datang ke kota utama Beishan untuk menanyakan dan bernegosiasi. Bagaimanapun, ledakan yang mengejutkan seperti itu jarang terjadi. Jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada hal besar yang terjadi, tidak ada yang akan mempercayainya. Yang Chen juga bingung, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Jadi, meskipun dia penasaran, dia harus menahan rasa ingin tahunya untuk sementara waktu. Sekarang perhatiannya teralihkan oleh hal lain, semut suci. Semut suci ini adalah jenis semut yang diperolehnya dari Sekte Naga Hitam, yang memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk bereproduksi dan berevolusi menjadi semut roh suci. Setelah berevolusi menjadi semut roh suci, kekuatan semut suci akan mengalami perubahan kualitatif. Namun sayangnya, semut suci ini sangat sulit untuk dibudidayakan. Pertama, jumlah mereka terlalu banyak, sehingga sulit untuk mengendalikan mereka dengan jiwanya. Kedua, kekuatan semut suci ini tidak terlalu kuat, sehingga dibutuhkan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, Yang Chen telah memberi makan semut suci ini dengan berbagai bahan selama 2 tahun terakhir, dan dia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain merampok para bandit gunung itu karena jika tidak, dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya. Beruntungnya, kerja kerasnya membuahkan hasil dan ia akhirnya berhasil membudidayakan semut suci ini. Tuan muda, sekarang saya memiliki kendali penuh atas semut suci ini. Dan ras semut yang mereka hasilkan dapat saya gunakan segera setelah mereka lahir. Ketika semut suci ini bekerja sama, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, kata Yunlu dengan gembira, setelah menghabiskan banyak upaya pada semut suci. Yang Chen mengangguk, Senior Yunlu, menurutmu kekuatan macam apa yang dimiliki semut suci ini? Sulit untuk mengatakannya sekarang, tapi melawan seorang master tingkat pertama dari alam bela diri sejati, seharusnya tidak ada masalah. Jawab Yunlu. Oh, Yang Chen tidak puas atau kecewa dengan hasilnya. Dia tidak tahu berapa banyak bahan yang telah dia habiskan untuk semut suci ini dalam 2 tahun. Dengan kekuatan asli semut suci dan kultivasi yang telah dia berikan, bertarung melawan praktisi tingkat pertama dari alam bela diri sejati tentu saja tidak akan sulit. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen bertanya, jadi, maksudmu kau tidak bisa menentukan kekuatan sebenarnya dari lawan yang bisa dilawan oleh semut suci, Senior Yunlu? Kita harus mengujinya untuk mengetahui dengan pasti. Kekuatan setiap semut suci berbeda-beda, jadi sulit untuk menentukan kekuatan keseluruhannya. Yunlu juga tidak bisa memastikannya. Yang Chen mengusap alisnya, itu mudah, mari kita pergi ke negeri suci Tiandu dan mengujinya pada beberapa binatang iblis yang keras kepala. Yang Chen meninggalkan beberapa tetua suku manusia ikan untuk tinggal di sini. Bagaimanapun, ini adalah kota utama Beishan, bukan Sekte Yuanshan. Meskipun orang-orang kota utama Beishan menghormatinya dan tidak berani mengganggu tanpa izin, dia tetap harus berhati-hati. Dengan itu, Yang Chen langsung mengaktifkan artefak teleportasi dan langsung menuju ke negeri suci Tiandu. Kemudian, Yang Chen meminta Yuban untuk menemukan binatang iblis yang keras kepala dan tidak mau menyerah, yang tidak mungkin tunduk padanya, dan menguncinya. Ini adalah binatang iblis tingkat pertama dari alam bela diri sejati, harimau berbintik kuning. Ia sangat besar, panjangnya 3 meter, dan menatap Yang Chen dengan saksama, menggeram dalam bahasa binatang. Namun, ia tampaknya tidak berniat untuk berkomunikasi secara mendalam dengan Yang Chen. Setelah meraung beberapa kali, ia langsung menerjangnya. Penatua Yuban berkata bahwa kamu keras kepala dan tidak mau tunduk pada manusia, dan aku tidak tertarik bertarung melawanmu, harimau bintik kuning. Yang Chen melambaikan tangannya. Biarkan aku menjadi lawanmu. Yunlu berseru penuh semangat di dalam ruang sungai 8 ujung yang mengalir. Mengikuti suaranya, ribuan semut emas muncul dan menyerbu daerah itu. Pasti ada setidaknya puluhan ribu semut, jika tidak ratusan ribu. Begitu banyak. Yang Chen sangat terkejut. Dia tidak terlalu memperhatikan budidaya semut suci milik Yunlu. Sebagian besar waktu, Yunlu hanya meminta bahan-bahan, dan dia segera menyediakannya. Adapun semut-semut itu sendiri, ia terlalu malas untuk bertanya dan tidak terlalu banyak memikirkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa jumlah semut suci yang 2 tahun lalu jumlahnya sedikit, kini mencapai puluhan ribu.
Dia bahkan tidak yakin apakah angka 10.000 dapat menggambarkan semua semut suci. Tuan muda, apa yang mengejutkan tentang ini? Semut suci termasuk ras semut, dan hal terbaik yang dapat dilakukan ras semut adalah reproduksi. 2 tahun mungkin tidak cukup waktu bagi manusia untuk bereproduksi banyak, tetapi berbeda untuk semut suci. Mereka dapat dengan mudah bereproduksi dalam jumlah jutaan. Dengan kultivasi pribadi saya, jumlah semut suci secara alami sebanyak bulu sapi, kata Yunlu, sama sekali tidak terkejut. Yang Chen benar-benar terkejut. Apa, maksudmu jumlah semut terendah adalah jutaan? Jadi, semut yang kamu panggil sekarang hanyalah sebagian kecil dari total. Ya, Tuan Muda, ada begitu banyak semut suci sehingga jika 8 ekstremitas mengalir sungai ruang tidak cukup besar, saya akan tersiksa sampai mati. Namun, jangan berasumsi bahwa sejumlah besar semut suci berarti mereka kuat. Mayoritas semut suci sebenarnya cukup lemah, dan mereka hanya mengandalkan jumlah mereka sendiri saat bertarung melawan musuh. Selain itu, sangat sulit bagi jutaan semut suci untuk berevolusi menjadi semut roh suci. Kita perlu membudidayakan lebih banyak semut suci. Yunlu menjelaskan. Hal ini membuat Yang Chen berkedip, jadi dari jutaan semut suci ini, tidak ada satu pun yang memiliki potensi untuk berevolusi menjadi semut roh suci saat ini. Yunlu menjawab, hanya ada 3 orang potensial, dan aku hanya mengirim 1, yang saat ini merupakan salah satu raja di antara semut suci. Yang Chen memiliki pemahaman umum tentang situasi semut suci. Sekarang, saat dia menyaksikan sejumlah besar semut suci bersaing melawan harimau berbintik kuning, hatinya tergerak oleh gelombang keheranan. Sebab dalam konfrontasi antara harimau bintik kuning dan semut suci ini, harimau tersebut langsung tak berdaya, meronta-ronta dan menggigit secara asal-asalan, tak berdaya melawan. Bab 743, seseorang akan datang menemukanku. Yang Chen tercengang. Apakah ini kekuatan semut suci? Mereka terlalu kuat. Seekor harimau berbintik kuning di tingkat pertama alam bela diri sejati cukup kuat untuk melawan manusia biasa di tingkat kedua alam bela diri sejati. Dan sulit untuk menghadapinya secara langsung saat ia sedang marah. Akan tetapi, saat bertarung melawan semut suci ini, ia tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Melihat ini, Yunlu dengan senang hati mengendalikan semut suci dan berkata, Tuan Muda, ini adalah kekuatan semut suci. Banyak orang tahu tentang semut roh suci, tetapi mereka tidak tahu bahwa, meskipun semut roh suci kuat, semut suci tidak kalah. Kekuatan pertahanan semut suci sangat kuat, dan meskipun mereka kecil, mereka memiliki vitalitas yang besar dan sangat sulit untuk dihilangkan. Begitu mereka berkumpul untuk menyerang, mereka akan menjadi senjata yang mematikan. Sekte Naga Hitam benar-benar memiliki harta karun yang luar biasa. Yang Chen bergumam, jumlah semut suci di Sekte Naga Hitam tidak terhitung banyaknya. Tuan Muda, inilah bagian menyedihkan dari Sekte Naga Hitam. Mereka tidak tahu cara memelihara semut, dan sulit bagi semut suci untuk menembus kekuatan mereka saat ini. Namun, saya berbeda. Saya dapat membudidayakan semut suci ini. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat dilakukan oleh Sekte Naga Hitam. Dalam perbincangan mereka, harimau bintik kuning akhirnya menunjukkan tanda-tanda tak sanggup menahan serangan ganas semut suci. Mengaum. Pada akhirnya, harimau bintik kuning mengeluarkan raungan tak berdaya. Suara ini adalah teriakan menyakitkan dari harimau berbintik kuning. Ia telah membuat kekacauan dan tidak bisa lagi melawan. Seperti yang dipikirkan Yang Chen, dalam waktu singkat, harimau berbintik kuning jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut beberapa kali sebelum benar-benar diam. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menyaksikan semut suci mengalahkan harimau bintik kuning. Ini adalah binatang iblis pada tingkat pertama alam bela diri sejati, dan jika semut suci mampu melemahkannya dengan susah payah, dia dapat memahami dan menerimanya. Tetapi jelas bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Semut suci mengalahkan harimau berbintik kuning dengan mudah, tanpa berkeringat. Ini berarti bahwa batas semut suci tidak hanya itu, dan mereka dapat sepenuhnya menyaingi binatang iblis yang bahkan lebih kuat. Keberadaan semut suci ini juga sangat membantu saya. Mata Yang Chen berbinar. Tampaknya mendengarkan nasihat Yunlu dan dengan sukarela memberikan begitu banyak materi pada saat itu bukanlah hal yang sia-sia. Setidaknya untuk saat ini, sumber daya yang telah dihabiskannya telah dikembalikan sepenuhnya kepadanya.
Dengan sedikit antisipasi di dalam hatinya, Yang Chen bertanya, "Senior Yunlu, aku ingin tahu, ini bukan semua semut suci, kan? Bagaimana jadinya jika semuanya dilepaskan?" "Tuan muda, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Namun, tidak ada banyak perbedaan antara memiliki lebih banyak atau memiliki jumlah semut saat ini dalam menghadapi satu musuh. Kecuali kekuatan keseluruhan semut suci ini dapat ditingkatkan, bahan dan waktu kultivasi saat ini masih belum cukup. Oleh karena itu, sebagian besar semut suci masih dalam tahap larva dan memiliki kemampuan tempur yang lemah," kata Yunlu. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum pahit setelah mendengar ini. Jadi begitulah adanya, dia terlalu serakah. Semut suci ini benar-benar seperti jurang tak berdasar bagiku, tetapi hanya dengan melihat penampilan mereka saja, aku, Yang Chen, akan dengan senang hati menjaga jurang tak berdasar ini. Yang Chen menyeringai. "Tuan muda, haruskah kita melanjutkan pengujian?" tanya Yunlu. "Ujian? Tentu saja, jelas bahwa ini bukan potensi penuh semut suci." Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Ia mulai bertanya-tanya seberapa kuatkah binatang iblis yang dapat ditangani oleh semut suci ini. Selanjutnya, Yang Chen memilih binatang iblis di tingkat kedua alam bela diri sejati, beruang raksasa primitif. Beruang raksasa primitif ini, meskipun beruang seperti beruang hitam gunung hitam, memiliki perbedaan kekuatan yang jauh lebih besar. Tentu saja, ketika beruang ini bertarung melawan semut suci, ia menimbulkan beberapa kesulitan kecil. Formasi semut suci akan tersebar begitu tubuh besar beruang raksasa primitif menamparkan mereka. Terlebih lagi, beruang raksasa primitif memiliki tubuh besar, bulu lebat, dan kulit tebal, sehingga menyulitkan semut suci untuk menggigit tubuhnya. Dengan demikian, kedua belah pihak bertarung dalam kebuntuan selama lebih dari 1 jam. Setidaknya ratusan semut suci tewas, dan hanya di bawah kendali luar biasa Yunlu, beruang raksasa primitif akhirnya dikalahkan. Ini memberi Yang Chen pemahaman umum tentang kekuatan semut suci. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Dia merasa ini bukanlah batas kemampuan semut suci, jadi dia beralih ke lawan baru. Lawan ketiga adalah binatang iblis pada tingkat ketiga alam bela diri sejati. Binatang iblis ini memiliki spesialisasi dalam kecepatan dan sangat lincah. Yang Chen memilih binatang iblis ini karena dia ingin melihat bagaimana semut suci akan menghadapi lawan seperti itu. Anehnya, berbagai kemampuan semut suci ternyata tidak buruk sama sekali. Mereka unggul dalam pertahanan dan serangan serta kecepatan. Pada saat ini, Yang Chen kagum saat menyaksikan pertempuran itu dan berkata, "Senior Yunlu, semut suci ini sangat kuat. Seberapa kuat mereka jika mereka berevolusi menjadi semut roh suci?" "Tuan muda, keberadaan semut roh suci hanyalah legenda," kata Yunlu sambil tersenyum. Yang Chen memiliki beberapa harapan, tetapi ia juga tahu bahwa segala sesuatunya harus berjalan perlahan. Terlebih lagi, tampaknya semut suci sedang menghadapi beberapa kesulitan kecil saat ini. Binatang buas di tingkat ketiga alam bela diri sejati ini bertekad untuk melawan. Dalam sekejap, ia membunuh banyak semut suci. Yunlu mulai fokus mengendalikan semut suci dan bertarung melawan binatang iblis tingkat ketiga. Tampaknya batas semut suci adalah binatang iblis tingkat ketiga dari alam bela diri sejati. Dalam hal ini, ketika berhadapan dengan manusia, semut suci seharusnya mampu melawan mereka yang berada di tingkat keempat alam bela diri sejati, tetapi jelas akan sulit bagi yang lebih kuat. Yang Chen bergumam, segala sesuatu ada batasnya, dan Yang Chen kini telah menyadari batas-batas semut suci. Dengan demikian, setelah sekitar 5 jam, dengan lebih dari 2000 korban, semut suci akhirnya mengalahkan binatang iblis di tingkat ketiga alam bela diri sejati. Namun, jelas bahwa lebih dari 2000 semut merupakan kerugian besar bagi semut suci. Tentu saja, tidak sulit bagi semut suci untuk memulihkan jumlah mereka, karena mereka paling jago bereproduksi. Setelah satu kelompok mati, kelompok lain akan segera mengganti kerugian mereka. Yang Chen sekarang memiliki pemahaman awal tentang semut suci dan berencana untuk melakukan beberapa hal lain di dalam negara suci Tiandu, tetapi ketika dia sedang berpikir keras. "Tuan muda, cepatlah kembali." Suku manusia ikan dari kota utama Beishan berseru. Mendengar ini, Yang Chen tahu bahwa ada orang di sisi lain dari susunan teleportasi yang mencarinya. Tentu saja, dia tidak berani menunda dan bergegas berdiri.
Dia tidak tahu siapa sebenarnya yang datang mencarinya saat ini. Bab 744, tentang tombak Dewa Pembantai. Garis bawah 1. Yang Chen memanipulasi larangan tersebut dan langsung kembali ke susunan teleportasi, lalu menggunakannya untuk kembali ke kota utama Beishan sekali lagi. Tuan muda, Anda kembali tepat waktu. Mo Zijiao telah menunggu di luar untuk waktu yang lama, kata tetua manusia ikan. Dia tidak menemukan apapun, kan? Yang Chen mengerutkan kening. Tidak, Mo Zijiao telah berperilaku sangat baik. Meskipun kekuatannya dapat mematahkan batasan formasi yang kami buat di luar, dia telah menunggu karena rasa hormatnya padamu, kata tetua manusia ikan. Yang Chen merasa lega, mengambil kembali artefak teleportasi, dan melangkah keluar. Ketika dia keluar, Yang Chen melihat Mo Zijiao. Mo Zijiao juga melihat Yang Chen dan berkata dengan gembira, Yang Chen, temanku, kamu datang tepat waktu. Aku sudah lama menunggumu. Mo Zijiao, ada apa? Yang Chen sangat penasaran. Apa yang membuatmu begitu cemas? Mo Zijiao menyeka keringat di dahinya dan menunjukkan ekspresi gugup. Dia menghela napas, Yang Chen, temanku, seorang tokoh yang sangat penting telah datang ke Kabupaten Pegunungan Utara kita. Dia secara khusus menanyakan namamu. Tapi jangan khawatir, tidak ada niat jahat dalam dirinya. Yang Chen sedikit terkejut dan bertanya-tanya siapakah sosok penting itu. Dilihat dari situasi saat ini, orang yang membuat Mo Zijiao begitu gugup pastilah orang yang sangat penting. Jika itu adalah seseorang yang berniat jahat, mereka hanya akan datang langsung kepadanya, tidak seperti ini. Orang ini pasti memang sedang mencarinya. Dengan pemikiran itu, Yang Chen berhenti mempertimbangkan kemungkinan lain dan pergi bersama Mo Zijiao langsung ke aula utama kota utama Beishan. Ketika mereka tiba di aula utama, Yang Chen melihat sosok penting itu. Ini, Yang Chen terkejut. Penatua Zhu. Orang tua itu tak lain adalah tetua tertinggi sekte teratai hijau. Tidak heran Mo Zijiao mengatakan dia adalah tokoh penting. Tetua tertinggi sekte teratai hijau, yang telah mencapai alam bela diri surga, jauh dari sekadar tokoh kecil. Namun, Yang Chen tidak dapat mengerti mengapa tetua tertinggi sekte teratai hijau muncul di sini dan tampaknya sedang mencarinya. Senior, Yang Chen ada di sini untukmu, kata Mo Zijiao sambil tersenyum menjilat, takut kalau dia mungkin menyinggung tetua di depannya. Tetua itu membelai jenggotnya dan menatap Yang Chen dengan tatapan datar. Yang Chen, teman mudaku, tampaknya keberuntunganku tidak buruk. Kau memang berada di daerah Pegunungan Utara. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, Kabupaten Pegunungan Utara adalah kampung halamanku, tetapi untuk kunjungan senior hari ini. Saya tahu Anda bingung. Saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda, kata tetua itu terus terang. Yang Chen terkejut. Para pejabat tinggi kota utama Beishan juga terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa seorang ahli tingkat atas di alam bela diri surga mau meminta bantuan dari Yang Chen. Mereka tahu bahwa ahli tingkat atas seperti itu biasanya sulit ditemukan. Zhu Hailong, yang duduk di kursinya dan memainkan cangkir tehnya, berkata, Yang Chen, aku tahu kamu ragu, tetapi itu bukan masalah besar. Agaknya, kamu pernah mendengar tentang insiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu, kan? Yang Chen menjawab, tentu saja saya sudah mendengar tentang ledakan itu. Tampaknya ledakan itu telah membuat khawatir beberapa kekuatan besar di wilayah tersebut. Bukan hanya beberapa pasukan regional, ini praktis membuat khawatir setengah dari wilayah manusia. Seru Zhu Hailong. Apa? Seluruh penonton terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi saat ledakan itu, hingga menggemparkan separuh wilayah manusia? Luasnya setengah wilayah manusia hampir tak terbayangkan. Zhu Hailong berkata dengan tenang, sampai saat ini, berbagai kekuatan dari 36 daerah timur, 42 wilayah barat, 39 daerah selatan, dan bahkan distrik Zhongdu, semuanya telah mengirim pasukan ke wilayah timur kita. Ledakan ini telah menempatkan 36 daerah timur kita secara langsung dalam sorotan. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan perkembangan seperti itu. Apa yang terjadi selama ledakan yang menarik begitu banyak pasukan ke sini? Setelah berpikir sejenak, Yang Chen bertanya, Penatua, meskipun berita ini mengejutkan, kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya rasa tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Kamu bisa membantu, Yang Chen.
Kehadiranku di sini menunjukkan bahwa kamu bisa membantu, kata Zhu Hailong. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menangis melihat situasi tersebut. Peristiwa sebesar itu, yang melibatkan setengah wilayah manusia, tentu saja dia lebih memilih menjauh sebisa mungkin. Namun, melihat tekad Zhu Hailong, sepertinya Yang Chen tidak bisa lepas dari membantu bahkan jika dia mau. Penatua, apa sebenarnya yang terjadi? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah ledakan terjadi di dekat Kabupaten Haohai, muncullah alam rahasia alami dengan 2 pintu masuk. Setelah penyelidikan oleh berbagai kekuatan dan sekte teratai hijau kami menyimpulkan bahwa periode jenuh alam rahasia ini adalah sekitar 3 bulan dari sekarang. Dengan kata lain, alam rahasia tersebut baru dapat dimasuki setelah 3 bulan, jelas Zhu Hailong. Lalu, tanya Yang Chen. Kedua pintu masuk ini memiliki batasan masuk yang berbeda. Pintu masuk pertama mengharuskan mereka yang berusia di bawah 40 tahun untuk masuk, dan pintu masuk kedua mengharuskan mereka yang memiliki kekuatan antara alam bela diri sejati dan alam bela diri bumi, tanpa batasan usia. Ini adalah 2 petunjuk yang ditemukan sejauh ini oleh berbagai kekuatan. Zhu Hailong berkata, wajar jika alam rahasia memiliki batasan masuk. Yang Chen berkata, jadi, itu sebabnya kamu datang kepadaku. Mulai sekarang, kau dapat memasuki salah satu pintu masuk ini, yang untuk sementara akan kami sebut sebagai pintu masuk jenius, dan harta karun di dalam alam rahasia itu berada di luar jangkauan kekuatan di belakangmu, Sekte Gunung Yuan. Jadi Yang Chen, kau dapat mewakili Sekte Teratai Hijau kami tanpa perlu khawatir, kata Zhu Hailong dengan tulus. Yang Chen ragu-ragu sejenak. Zhu Hailong, takut Yang Chen tidak setuju, membelai jenggotnya dan berkata, Yang Chen, aku tahu kekhawatiranmu, dan jika kamu setuju untuk membantuku, kamu dapat menyatakan persyaratanmu. Jika kamu dapat memperoleh harta yang aku butuhkan, aku dapat menerima persyaratan apapun. Yang Chen tidak dapat menahan rasa penasarannya, Penatua Zhu, apa yang ada di alam rahasia itu yang membuat Anda dan begitu banyak kekuatan lain menjadi gila? Setengah dari pasukan wilayah manusia telah bergegas ke area tersebut, jadi pasti ada keributan besar atas barang itu. Apa sebenarnya isi alam rahasia itu? Zhu Hailong ragu sejenak lalu berkata, bisa dibilang begitu, aku juga akan memberitahu kalian. Ada banyak harta karun di alam rahasia, tapi aku hanya tertarik pada satu harta karun yang dikabarkan. Semua orang mendengarkan dengan saksama sambil menajamkan telinganya. Harta karun ini disebut tombak dewa pembantai, kata Zhu Hailong dengan serius. Mendengar hal itu, semua orang yang hadir menjadi bingung, tidak mengetahui apa sebenarnya tombak dewa pembantai itu. Hanya jantung Yang Chen yang berdebar kencang, benar-benar ketakutan dengan 3 kata itu. Tombak dewa pembantai. Tombak dewa pembantai. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih kepada teman sekelas Ais atas hadiah besarnya sebesar 30.000 koin. Mode pembaruan gila-gilaan akan dimulai lagi besok, lusa, dan lusa, 10 bab dalam 3 hari berturut-turut. Bab 745, berangkat dan meninggalkan. Ini, orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu? Tombak dewa pembantaian berada di ruang sungai 8 ekstrim, tidak di tempat lain. Jadi mengapa tombak dewa pembantaian lain muncul di alam rahasia ini? Ini membingungkan. Itu adalah senjata unik seperti tombak dewa pembantaian yang tidak mungkin memiliki yang kedua, dan bahkan jika ada yang kedua, itu tidak akan memiliki nama yang sama. Tombak dewa pembantai di ruang sungai 8 ekstrim juga menjadi gelisah. Yang Chen tidak sengaja memutus koneksi dengan ruang sungai 8 ekstrim, sehingga tombak dewa pembantai dapat mendengar semuanya dengan jelas dari luar. Sial, apa yang sebenarnya orang ini bicarakan? Tombak dewa pembantai, aku di sini. Ada yang berani menyamar sebagai aku. Siapa dia? Mereka benar-benar cari masalah. Aku akan menusuk mereka sampai mati dengan satu tombak. Tombak dewa pembantai langsung berteriak. Yang Chen takut Zhu Hailong akan mendengar sesuatu, jadi dia segera memutus sambungan dengan 8 Extremes Reverse Space. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap emosional, siapa yang tahu apa yang sedang terjadi. Hati Yang Chen dipenuhi dengan keraguan, dan dia sudah berpikir untuk pergi ke alam rahasia ini untuk melihat-lihat, bukan untuk apapun, tetapi untuk rahasia tombak dewa pembantai. Dia ingin mengetahui hubungan antara alam rahasia ini dan tombak dewa pembantai.
Namun, dia tidak menyangka ada tombak dewa pembantai lain di dalam alam rahasia itu. Setidaknya belum ada yang melihatnya, dan semuanya hanyalah rumor. Yang Chen, apa jawabanmu? Meskipun kita belum memasuki alam rahasia ini, banyak kekuatan telah mengamatinya dengan cara mereka sendiri. Ada banyak harta karun di dalamnya, seperti alam rahasia yang makmur. Ada risiko dalam memasukinya, tetapi pada saat yang sama, ada juga banyak harta karun yang menarik. Zhu Hailong mulai merayunya, jika kamu benar-benar masuk, belum lagi harta karun yang akan kuberikan padamu, dengan keberuntungan, kamu juga bisa menghasilkan banyak uang sendiri. Penatua Zhu, jika aku menyetujui permintaanmu, apa yang bisa kau janjikan sebagai balasannya? Tanya Yang Chen. Sebenarnya, dia sudah berniat untuk setuju, karena dia penasaran dengan tombak dewa pembantai dan perlu memasuki alam rahasia untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, karena Zhu Hailong memberinya hadiah, dia tidak bisa menolaknya begitu saja. Mendengar Yang Chen hendak menyetujuinya, Zhu Hailong jelas sangat gembira. Tak diragukan lagi, di hadapan banyak kekuatan, setengah dari wilayah manusia akan datang ke alam rahasia ini untuk berbagi sepotong kue, dan Sekte Teratai Hijau terlalu tidak penting. Orang-orang dari Sekte Teratai Hijau tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari dunia luar. Ada dua pintu masuk. Satu diperuntukkan bagi mereka yang berada di antara alam bela diri sejati dan alam bela diri bumi, tanpa batasan usia. Sekte Teratai Hijau tentu saja tidak kekurangan seniman bela diri seperti itu, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang dari wilayah lain, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Harta mereka lebih rendah dari yang lain, dan metode kultivasi mereka juga lebih rendah dari yang lain, jadi apa yang bisa mereka gunakan untuk bertarung? Sedangkan untuk jalur masuk lainnya, hanya diperuntukkan bagi seniman bela diri yang berusia di bawah 40 tahun. Di antara seniman bela diri yang berusia di bawah 40 tahun, tidak ada satupun bakat luar biasa di Sekte Teratai Hijau selain inkarnasi eksternal Li Ruoxiang. Sebagai tetua tertinggi Sekte Teratai Hijau, Zhu Hailong telah membimbing Li Ruoxiang, satu-satunya praktisi alam bela diri surga. Dia tentu tahu sesuatu tentang inkarnasi eksternal Li Ruoxiang. Akan tetapi, bahkan jika inkarnasi ini digunakan, menghadapi talenta-talenta papan atas dari dunia rahasia lain, ia akan tampak sedikit lebih lemah, bahkan jika tuan dari inkarnasi ini adalah Li Ruoxiang. Itulah sebabnya Zhu Hailong memikirkan Yang Chen terlebih dahulu. Sebagai jenius nomor satu di wilayah timur, kekuatan Yang Chen tidak terduga. Tidaklah tepat baginya untuk mewakili Sekte Teratai Hijau. Jika Yang Chen saja tidak bisa membantu, maka seluruh 36 daerah timur akan sia-sia, tidak peduli siapa yang dipanggil. Tentu saja, dia sekarang penasaran tentang apa yang diinginkan Yang Chen. Teman muda Yang Chen, silakan minta apa saja. Kamu belum mendapatkan apa yang aku inginkan, jadi aku tidak akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Jadi, selama kamu tidak meminta terlalu banyak, aku bisa memuaskanmu. Zhu Hailong terus terang dan terbuka tentang hal itu. Yang Chen mengusap dagunya, dan setelah merenung sebentar, dia membungkuk dan berkata, adapun hadiahnya, aku belum memikirkannya, jadi mari kita tinggalkan saja untuk saat ini. Mendengar itu, Zhu Hailong tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, Yang Chen. Aku mulai semakin menyukaimu. Kau memang tipe orang yang kusukai. Jika Yang Chen benar-benar meminta imbalan yang besar, terlepas dari apakah itu langit atau bumi, Zhu Hailong akan mengerti tetapi tidak akan senang karenanya. Dia sudah cukup melihat orang-orang serakah seperti itu. Namun Yang Chen tidak melakukan hal itu, malah memilih untuk tidak meminta apapun. Inti persoalannya adalah kalimat terakhir, berhutanglah untuk saat ini. Apa artinya itu? Itu berarti Zhu Hailong sekarang berutang budi pada Yang Chen. Bukankah bantuan yang diberikan kepadanya, seorang praktisi alam bela diri surga, lebih berharga dari harta apapun? Baiklah, mari kita tunggu sampai kamu memikirkannya dengan matang. Bagaimanapun, karena kamu berjanji untuk membantuku, aku berutang budi padamu. Bagaimanapun, kamu memiliki hubungan yang tidak kecil dengan Sekte Teratai Hijau milikku, jadi selama kamu mau, datanglah ke Sekte Teratai Hijau kapan saja, dan bantuan ini akan berlaku kapan saja. Zhu Hailong tertawa. Terima kasih, Tetua Zhu, kata Yang Chen. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah kesepakatan yang adil antara kita berdua.
Sekarang setelah kita selesai membahas masalah ini, saatnya bagi kita untuk berangkat. Kata Zhu Hailong. Apakah kita harus pergi sekarang? Yang Chen terkejut. Zhu Hailong mengangguk, semakin cepat, semakin baik. Yang Chen, jika kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya, aku bisa memberimu waktu paling lama 2 hari untuk bersiap. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di alam rahasia. Yang Chen bisa mengerti. Bagaimana jika seseorang dengan paksa mendobrak pintu masuk ke alam rahasia, menyebabkan aturan di dalamnya berubah? Lalu kepada siapa Zhu Hailong bisa meminta bantuan? 2 hari sudah cukup, kata Yang Chen. Zhu Hailong berkata, kalau begitu, kita akan bertemu di pintu keluar kota utama Beishan dalam 2 hari. Aku akan membahas detailnya denganmu nanti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Yang Chen tidak banyak bicara lagi dan pergi. Dia memang punya beberapa hal yang harus ditangani. Bagaimanapun, dia adalah master muda sekte Yuanshan, pergi tanpa persiapan bukanlah hal yang ideal. Setelah memikirkannya, Yang Chen memberitahu Mu Baiseng dan meninggalkan 10 binatang iblis tingkat ke-6 dan ke-7 dari alam bela diri sejati untuk melindungi sekte Yuanshan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia membawa 3 binatang iblis alam bela diri sejati lapisan ke-8. Setelah itu, dia mengurus berbagai masalah lain-lain sebelum akhirnya merasa nyaman. Selama hari-hari ini, kota utama Beishan telah bekerja keras untuknya dan He Yun Xiao, dan setidaknya sekarang tampaknya namanya sebagai pengkhianat telah dibersihkan. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan hal ini, karena dia tidak pernah terlalu peduli dengan pendapat orang lain, tetapi ini penting bagi He Yun Xiao. He Yun Xiao adalah orang yang berintegritas, dan dia tidak seharusnya menanggung kutukan seperti itu karena dibunuh oleh seorang pengkhianat. Sekarang setelah semuanya beres, Yang Chen tentu saja bisa pergi dengan tenang. 3 hari kemudian, dia bertemu dengan Zhu Hailong di pintu keluar kota utama Beishan sesuai jadwal. Teman muda Yang Chen, Penatua Zhu, bab 746, hati-hati dan waspada. Zhu Hailong berbicara perlahan, Yang Chen, temanku, apakah semuanya sudah siap? Yang Chen segera membungkuk, senior, semuanya sudah siap untuk junior, dan saya bisa pergi kapan saja. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Ayo, duduklah di kapal perjalanan surgawiku. Zhu Hailong melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sebuah perahu kayu muncul di hadapan Yang Chen. Perahu kayu ini diukir dengan rune misterius, memancarkan cahaya redup, membuat perahu tersebut tampak sangat misterius. Kapal perjalanan surgawi. Yang Chen tertegun sejenak. Zhu Hailong berkata dengan ramah, wajar jika teman mudaku Yang Chen tidak pernah mendengar tentang benda ini. Itu adalah harta karun Suantian, tetapi diciptakan oleh manusia biasa. Tentu saja, benda ini hanya dapat digunakan untuk bepergian. Duduk di kapal perjalanan surgawi ini, dengan kekuatanku yang mengendalikannya, hanya butuh waktu 1 bulan untuk menyeberangi 36 wilayah timur dan kembali ke sekte teratai hijau. Jadi begitu, Yang Chen mengangguk. Dia sebenarnya belum pernah mendengar tentang kapal perjalanan surgawi, tetapi dia terkejut bahwa benda seperti itu akan muncul di tempat seperti 36 wilayah timur. Namun, itu masuk akal setelah dipertimbangkan lebih lanjut. Sekte teratai hijau dekat dengan wilayah lain, dan Zhu Hailong adalah seorang seniman bela diri di alam bela diri surga, jadi wajar saja jika ada benda seperti itu. Duduk, kata Zhu Hailong. Yang Chen tidak menunda lagi dan duduk di dalam kapal perjalanan surgawi. Dari luar, kapal pesiar surgawi tidak terlihat besar. Namun, saat Anda benar-benar duduk di dalamnya, Anda akan menemukan bahwa kapal itu dapat dengan mudah menampung beberapa orang. Dengan hanya Yang Chen dan Zhu Hailong, tidak ada masalah bagi kapal itu. Saat berikutnya, kapal perjalanan surgawi tiba-tiba bergerak maju. Zhu Hailong yang mengendalikannya. Kekuatan Zhu Hailong di alam bela diri surga memang pantas didapatkan. Saat mengendalikan kapal perjalanan surgawi, kapal itu menghilang dari lokasi aslinya dalam sekejap mata dan bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Melihat kecepatan ini, Yang Chen juga sangat terkesan. Jika dia bepergian bola-balik sendiri, bahkan tanpa mempertimbangkan konsumsi truki dan berhenti di tengah jalan, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Namun, dengan kapal perjalanan surgawi ini, itu mudah dan jauh lebih cepat daripada yang pernah bisa dia lakukan. Yang terpenting, karena Zhu Hailong mengendalikannya,
tidak perlu mempertimbangkan konsumsi truki. Teman muda Yang Chen, alasan saya meminta bantuanmu untuk memasuki alam rahasia sebenarnya adalah untuk mencari objek tertentu. Objek itu adalah tombak dewa pembantai. Saya yakin bahwa dengan kebijaksanaanmu, kamu dapat menebak beberapa hal, kata Zhu Hailong. Jantung Yang Chen berdebar kencang. Seperti yang diduga, Zhu Hailong ingin mendapatkan tombak dewa pembantai. Zhu Hailong berkata, ada desas-desus bahwa tombak dewa pembantaian ada di alam rahasia ini, tetapi tampaknya beberapa bagiannya hilang. Meski begitu, benda ini tetaplah harta karun. Jika kamu dapat membantuku menemukan tombak dewa pembantaian yang lengkap dan membawanya kembali, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Yang Chen segera menyembunyikan keanehan dalam ekspresinya. Dia bercanda, tombak dewa pembantai ada padanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan hal itu, dan dia pasti tidak bisa membiarkan Zhu Hailong mengetahui bahwa dia telah menemukan sesuatu. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen dengan hormat berkata, Penatua Zhu, jangan khawatir. Junior akan melakukan yang terbaik. Baiklah, teman muda Yang Chen, kuharap kau bisa melakukan yang terbaik. Bahkan jika kau tidak bisa mendapatkan tombak dewa pembantai, tidak apa-apa untuk mendapatkan beberapa bagiannya. Selain itu, aku punya daftar di sini. Ada banyak harta karun dalam daftar ini yang aku butuhkan. Meskipun aku tidak tahu apakah mereka dapat ditemukan di alam rahasia, jika kau menemukannya, tolong bawa kembali padaku. Zhu Hailong memberi instruksi dengan hati-hati. Yang Chen mengambil daftar itu, melihatnya dengan saksama, dan tidak bisa tidak mengakui bahwa setiap harta yang diinginkan Zhu Hailong sangatlah langka. Dia tidak akan pernah memberikan tombak dewa pembantai kepada Zhu Hailong. Bahkan jika itu tidak ada di kantong pinggangnya dan berada di alam rahasia, dia tidak akan memberikannya kepada Zhu Hailong jika dia menemukannya. Barang itu terlalu jauh jangkauannya. Jika Zhu Hailong tahu kekuatan tombak dewa pembantai, bukankah dia akan membunuhnya untuk membungkamnya? Untuk saat ini, dia akan menemukan harta karun pada daftar untuk menyelesaikan tugas Zhu Hailong. Junior sudah mencatatnya, kata Yang Chen. Bagus sekali. Zhu Hailong tertawa, harta karun ini seperti kentang panas. Jika teman muda kita Yang Chen benar-benar mendapatkannya, menyimpannya di tanganmu bukanlah ide yang bagus. Serahkan padaku, dan aku bisa menukarnya dengan barang lain untukmu. Aku yakin teman muda kita Yang Chen mengerti apa yang kumaksud. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu apa yang disinggung Zhu Hailong? Dia bisa melihat maksudnya. Jika dia ragu-ragu sedikit saja, Zhu Hailong akan segera berbalik melawannya. Yang Chen dengan cepat berkata, Junior secara alami memahami prinsip-prinsip ini. Apapun yang tidak untuk digunakan Junior akan diberikan kepada senior. Hehe, teman muda Yang Chen memang orang yang bijak. Zhu Hailong menyentuh jenggotnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang Chen agak gugup. Di kehidupan sebelumnya, meskipun dia adalah seorang alkemis papan atas, dia tidak berani memprovokasi orang-orang di alam bela diri surga. Ini karena para master di alam bela diri surga itu sudah menjadi tokoh-tokoh papan atas di bawah level Kaisar Agung. Master tingkat Kaisar Agung sangat sulit ditemukan, jadi tidak mudah menemukan mereka. Saat ini, Zhu Hailong, sebagai seniman bela diri di alam bela diri surga, tampaknya hanya memperhatikan kepentingannya. Ketika kepentingan terlibat, mudah baginya untuk menentang orang lain. Yang Chen harus berhati-hati. Maka, mereka berdua menaiki kapal perjalanan surgawi dan bergegas menuju sekte teratai hijau. Bahkan belum sebulan kemudian, kapal perjalanan surgawi tiba di langit di atas Kabupaten Haohai, dan mereka kembali ke sekte teratai hijau. Penatua tertinggi. Penatua tertinggi telah kembali. Orang-orang dari sekte teratai hijau, para murid yang lebih tua, dan bahkan Li Ruoxiang sendiri dengan cepat bangkit dan menyambut mereka. Bagaimanapun, Zhu Hailong masih merupakan orang terkuat di sekte tersebut. Salam, tetua tertinggi. Ketika para murid dan tetua ini memberi salam, mereka tentu saja memperhatikan Yang Chen, yang dibawa oleh Zhu Hailong. Li Ruoxiang juga memperhatikan dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka akan bertemu Yang Chen lagi setelah beberapa saat. Tentu saja, Yang Chen juga memperhatikan tatapan Li Ruoxiang. Dia mengikuti Zhu Hailong dan tersenyum pada Li Ruoxiang. Ekspresi Li Ruoxiang serius, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zhu Hailong berkata, cukup, kalian semua berdiri. Aku tidak makan makanan itu.
Ya, semua murid yang lebih tua berdiri. Banyak murid yang merindukan Yang Chen memiliki ekspresi bahagia di mata mereka. Mereka hanya tahu bahwa leluhur mereka pergi mencari seseorang, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang ditemukannya adalah Yang Chen. Sekarang aku akan mengajak teman mudaku Yang Chen untuk melihat pintu masuk alam rahasia. Ruoxiang, apakah kau sudah menangani semua yang kupercayakan padamu? Tanya Zhu Hailong dengan tegas. Ujian masih berlangsung, dan murid akan memilih bakat dan tetua yang paling cocok untuk memasuki alam rahasia, kata Li Ruoxiang, karena dialah yang bertanggung jawab untuk memilih personel untuk masuk ke alam rahasia ini. Namun, semua orang tahu bahwa kartu truf sebenarnya untuk memasuki alam rahasia adalah Yang Chen. Kalau tidak, mengapa Zhu Hailong pergi jauh-jauh ke daerah pegunungan utara? Bagus, sangat bagus. Cobalah untuk menyelesaikan ini secepatnya. Teman muda Yang Chen, ayo ikut denganku, kata Zhu Hailong. Ya, senior. Yang Chen bertukar pandang dengan Li Ruoxiang, tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Kemudian, Yang Chen bangkit dan pergi bersama Zhu Hailong. Bab 747, Yuan Xing Silicik. Yang Chen pergi bersama Zhu Hailong, dan saat berikutnya mereka muncul, mereka berada di sumber ledakan, yang juga menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan di alam rahasia. Ketika mereka tiba, Yang Chen tidak fokus pada alam rahasia tetapi kagum dengan kerumunan orang yang berkumpul di sekitarnya. Berbagai faksi dan kekuatan bercampur menjadi satu, dan sulit untuk mengidentifikasi asal-usul masing-masing. Yang terpenting, tidak ada satu pun dari kekuatan ini yang lemah sama sekali. Yang Chen mengamati dengan saksama bahwa meskipun tidak ada ahli di alam bela diri surga, masih ada praktisi kuat di alam bela diri bumi di antara berbagai kekuatan ini. Sangat jarang melihat ahli di alam bela diri surga, tetapi setelah melihat sekilas, aku sudah melihat beberapa. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, mungkinkah benar-benar ada tombak dewa pembantai di alam rahasia ini? Dan yang kumiliki itu palsu. Sambil merenung, Yang Chen membuka koneksinya ke ruang sungai 8 ujung dan bertanya, tombak dewa pembantai, apakah kamu yakin kamu nyata dan yang ada di alam rahasia ini palsu? Yang Chen, beraninya kau meragukanku. Biar kukatakan padamu, akulah tombak dewa pembantai yang asli, sialan. Jika aku tahu ada yang berani meniruku, aku akan memusnahkan mereka. Tombak dewa pembantai itu jelas sangat marah. Melihat betapa bergairahnya tombak dewa pembantai itu, Yang Chen pada dasarnya mempercayai sebagian besar bahwa itu asli. Jika tombak dewa pembantai yang dimilikinya memang asli, lalu apa hubungannya dengan tombak yang ada di alam rahasia ini? Itu tidak masuk akal. Saat Yang Chen mengusap dagunya dan merenung, Zhu Hailong menyapa orang lain di sekitar mereka. Penatua Zhu, Penatua Zhu. Banyak orang mengenal Zhu Hailong, dan mereka semua menyapanya dengan hormat. Saudara Zhu, kukira kau tidak tertarik dengan alam rahasia ini. Hehe, sekarang aku mengerti, kau telah mengundang jenius nomor 1 wilayah timurmu, Yang Chen, ke sini. Seorang tetua berjanggut tersenyum dan menatap Yang Chen dan Zhu Hailong di depannya. Zhu Hailong mendengus dingin, Yuan Xing Silicik, kau bahkan mengenali Yang Chen. Hehe, siapa yang tidak? Banyak orang di kota Naga Kayu kami telah mendapat banyak manfaat dari kejeniusan nomor 1 wilayah timur Anda, Yang Chen. Bagaimana mungkin kami tidak mengenalinya? Kejeniusan nomor 1 wilayah timur Anda, Yang Chen, telah menjadi sangat terkenal di wilayah Naga Kayu kami. Yuan Xing Silicik berkata. Yang Chen sedikit terkejut namun segera menyadari bahwa Yuan Xing Silicik ini pastilah pemimpin kota Naga Kayu. Yuan Xing memanggil Zhu Hailong dengan sebutan saudara Zhu, dan kekuatannya tidak diragukan lagi berada pada tingkat alam bela diri surga. Dengan tingkat kultivasi seni bela diri yang begitu tinggi, Yang Chen tentu saja tidak berani ceroboh dan langsung berkata, Yang Chen memberi hormat kepada penatua Yuan Xing. Hahaha, Yang Chen, sahabat mudaku, silakan kunjungi kota Naga Kayu kami kapanpun kau punya kesempatan, kata Yuan Xing Silicik. Melihat ini, Zhu Hailong menjadi lebih waspada. Yuan Xing Silicik, apa yang sedang kamu lakukan? Haha, saudara Zhu, mengapa kamu begitu cemas? Yang Chen bukan anggota sekte teratai hijau milikmu.
Sejujurnya, dia hanya bekerja sama dengan sekte teratai hijau milikmu. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu takut aku akan mencurinya? Yuan Xing si licik tertawa terbahak-bahak. Zhu Hailong mendengus dingin. Dia memang takut Yuan Xing si licik akan mencuri Yang Chen. Yuan Xing si licik, kau tampaknya tahu banyak. Kau bahkan tahu bahwa Yang Chen bukan anggota sekte teratai hijau kita. Tampaknya kau telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kata Zhu Hailong. Tentu saja, dengan kejeniusan nomor 1 di wilayah timurmu, Yang Chen, yang begitu luar biasa, wajar saja jika aku menyelidikinya, haha. Kata Yuan Xing si licik sambil tersenyum di wajahnya. Zhu Hailong berkata tanpa ekspresi, Yuan Xing si licik, jangan lupakan posisi kita. Sekarang berbagai kekuatan regional datang ke wilayah kita, bahkan pasukan dari wilayah ibu kota pusat ada di sini. Dikatakan bahwa bahkan anggota keluarga kerajaan akan datang untuk melihat. Situasi kita saat ini menjadi semakin tidak menguntungkan. Yang Chen mendengarkan dengan saksama, mencoba memahami situasinya. Apa yang dibahas Zhu Hailong dan Yuan Xing si licik pada hakikat adalah perebutan kepentingan antara Kabupaten Haohai, Kabupaten Naga Kayu, dan kekuatan tetangganya. Karena campur tangan dari pasukan daerah lain, Kabupaten Wood Dragon dan Kabupaten Haohai, yang berdekatan satu sama lain, secara alami menjadi mitra terbaik. Mereka untuk sementara mengesampingkan dendam masa lalu mereka untuk bekerja sama. Sementara itu, tatapan Yang Chen tertuju pada alam rahasia di depannya. Pada titik ini, dia sudah memahami dengan baik situasi di sekelilingnya. Seperti yang dikatakan Zhu Hailong, ada 2 pintu masuk ke alam rahasia ini, dan kedua pintu masuk itu dijaga ketat oleh rune dan larangan yang mendalam. Larangan ini tidak mudah dilanggar. Jika tidak, banyak ahli alam bela diri surga yang hadir tidak akan hanya duduk-duduk, menunggu. Sedangkan untuk aspek yang lebih dalam, dia tidak bisa memahaminya. Yuan Xing si licik, sekarang kita harus fokus pada alam rahasia Ki Ungu ini, apapun yang terjadi. Begitu kita memasuki alam rahasia, kedua kekuatan kita harus saling menjaga. Kalau tidak, seperti yang bisa kau lihat, ada begitu banyak kekuatan campuran di sini. Kalau kita tidak bekerja sama, cepat atau lambat kita akan menderita kerugian. Kata Zhu Hailong. Yuan Xing si licik tampak sangat tertarik namun berkata, Saudara Zhu, mengapa Anda tidak mencari kerjasama dari Sekte Naga Hitam di 36 wilayah timur Anda? Sekte Naga Hitam adalah negara adikuasa, jauh lebih kuat dari kota Naga Kayu kita. Sekte Naga Hitam. Zhu Hailong melihat ke kejauhan. Yang Chen juga mengikuti pandangan Zhu Hailong dan melihat ke daerah yang jauh. Seolah menangkap gema ini, tim dari Sekte Naga Hitam juga melihat Yang Chen dan Zhu Hailong. Pertemuan ini segera memicu konflik. Sekte Naga Hitam tampaknya tidak terlalu memendam kebencian terhadap Zhu Hailong. Sebaliknya, sebagian besar kebencian tampaknya ditujukan kepada Yang Chen. Terutama Fulong Yue, yang menatap Yang Chen dengan dingin seolah-olah sedang melihat musuh. Melihat ini, Yuan Xing si licik bercanda, sepertinya Sekte Teratai Hijaumu punya dendam dengan Sekte Naga Hitam. Dendam bukan hanya terjadi 1 atau 2 hari. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, dan itulah alasannya. Zhu Hailong berkata, jadi, Yuan Xing si licik, bagaimana keputusanmu? Karena saudara Zhu telah berkata demikian, bagaimana mungkin aku, Yuan Xing, tidak menunjukkan muka? Sekutumu adalah kota naga kayu kita, dan begitu kita memasuki alam rahasia nanti, kedua kekuatan kita akan bertindak bersama. Yuan Xing si licik bertepuk tangan dan langsung setuju. Bagus, Yuan Xing si licik, pilihanmu tepat. Ngomong-ngomong, saat aku pergi, pasukannya banyak, tapi sekarang tinggal sedikit. Apa yang terjadi? Tanya Zhu Hailong penasaran. Yang Chen juga merasa aneh karena jumlah pasukannya ternyata lebih sedikit dari yang ia duga. Yuan Xing si licik berkata, saudara Zhu tidak tahu. Pasukan yang tersisa di sini semuanya menunggu kesempatan memasuki alam rahasia. Karena masih ada waktu sebelum alam rahasia dibuka, daya tarik terbesar sekarang terletak di kota utama Haohai. Bab 748, Aturan Duel. Apa yang mereka semua lakukan di kota utama Haohai? Zhu Hailong bingung. Menurutku, itu pasti karena alam rahasia Ki Ungu telah muncul di Kabupaten Haohai, jadi berbagai kekuatan tentu saja harus pergi ke kota utama Haohai.
Namun, menurutku faktor yang paling penting adalah menara uji coba. Bagaimanapun, kota utama Haohai adalah kekuatan kota utama dan memiliki menara uji coba. Sebelum memasuki alam rahasia, siapa yang tidak ingin menerobos lapisan lain menara uji coba dan meningkatkan kekuatan mereka? Yuan Xingxi licik menjelaskan. Zhu Hailong tiba-tiba mengerti. Jadi itulah alasannya. Sekarang alam rahasia Qi Ungu akan segera terbuka, siapa yang tidak ingin meningkatkan kekuatan mereka dengan menerobos menara percobaan. Inti masalahnya adalah kota utama Haohai sangat lemah. Kekuatan ini tidak memiliki kemampuan yang signifikan untuk dibicarakan, jika tidak, Sekte Teratai Hijau tidak akan menguasai kota utama Haohai. Bila dihadapkan pada buah kesemek yang begitu lembut, mengapa ada tenaga yang mampu menahannya? Gabungan kedua faktor ini membuat semua orang ingin pergi berkunjung ke kota utama Haohai. Memikirkan hal ini, Zhu Hailong tentu saja tidak menemukan alasan untuk tidak melihatnya. Aku sudah pergi selama 2 bulan, jadi sekarang aku harus pergi dan melihat kota utama Haohai. Yuan Xingxi licik, apakah kau tertarik untuk pergi bersamaku? Aku tidak tertarik. Kota Naga Kayu kita juga memiliki menara uji coba, dan kita dapat membiarkan seniman bela diri di bawah komando kita meningkatkan kekuatan mereka kapan saja. Tidak perlu bagiku untuk terlibat dalam kegembiraan ini. Yuan Xingxi licik menguap dengan tegas. Zhu Hailong hanya membuat undangan yang sopan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia langsung berkata, "Yang Chen, ayo pergi." Yang Chen mengangguk dan mengikuti Zhu Hailong ke kota utama Haohai. Ketika melangkah ke kota utama Haohai, Yang Chen dapat merasakan situasi canggung di sana. Ia dapat melihat bayangan kota utama Beishan di kota utama Haohai. Kekuatan kota utama seperti kota utama Beishan tampaknya mewakili kendali keluarga kerajaan atas suatu wilayah, tetapi pada kenyataannya, di mana keluarga kerajaan peduli. Di bawah premis kelemahan, itu melambangkan dimanipulasi sesuka hati. Berbagai kekuatan dari berbagai daerah memang telah berkumpul di kota utama Haohai, mereka tidak jauh dari sini. Ayo kita pergi dan melihat-lihat, seru Zhu Hailong. Ya, Tetua Zhu. Yang Chen mengikuti Zhu Hailong dari dekat. Ketika mereka tiba bersama di aula utama kota utama Haohai, mereka melihat banyak orang berkumpul di dalam. Yang Chen melihat lebih banyak lagi ahli alam bela diri surga di antara mereka, ahli-ahli alam bela diri bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk ahli alam bela diri sejati, mereka sudah dapat dikatakan banyaknya seperti bulu pada seekor sapi. Ini bukan kejadian yang aneh, kemunculan alam rahasia Qi Ungu segera menarik berbagai kekuatan dari seluruh tempat. Sementara satu kekuatan mungkin hanya memiliki sedikit ahli alam bela diri sejati dan alam bela diri bumi, ketika banyak kekuatan digabungkan, dan setiap kekuatan menyumbangkan 1 atau 2 ahli, jumlahnya menjadi cukup besar. Aula besar kota utama Haohai dipenuhi orang. Ketika Zhu Hailong tiba, beberapa orang memperhatikannya, tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun, mata mereka semua terfokus pada pertempuran di depan. Leluhur, penatua tertinggi. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul. Zhang Huai, kalian juga di sini. Zhu Hailong melihat ke arah sekelompok orang, dan pemimpinnya tidak lain adalah Tetua Agung Sekte Teratai Hijau, Zhang Huai. Yang Chen juga terkejut, tidak menyangka Zhang Huai dan yang lainnya ada di sini. Ketika Tetua Agung Zhang Huai melihat Yang Chen, dia tidak terburu-buru untuk mengatakan apapun tetapi sangat terkejut. Tetua tertinggi, apa yang terjadi dengan Yang Chen? Bagaimana kabarnya denganmu? Jangan bilang dia adalah kartu trufmu. Apa, kamu punya masalah dengan itu? Tanya Zhu Hailong curiga. Tidak, sama sekali tidak. Zhang Huai tiba-tiba ragu-ragu, tidak berani berkata lebih banyak lagi. Dia memang terkejut. Mengapa Zhu Hailong menyukai Yang Chen? Tidak ada alasan sama sekali. Sebenarnya, Zhu Hailong hanya memiliki sedikit kontak dengan Yang Chen dan, secara teori, tidak tahu banyak tentangnya. Namun, kemudian dia mendengar bahwa Yang Chen memiliki reputasi yang baik dan melihat beberapa prestasi pertempuran yang ditunjukkan Yang Chen, yang membangkitkan rasa ingin tahu Zhu Hailong dan mendorongnya untuk menyelidiki. Dalam penyelidikannya yang ringan, Zhu Hailong menjadi sangat puas dengan Yang Chen. Di sisi lain, Zhang Huai kini berada dalam posisi yang sulit. Sebelumnya, ia telah berulang kali menderita kekalahan di tangan Yang Chen dan bersumpah akan membalas dendam saat bertemu dengannya lagi.
Bagaimana mungkin seorang ahli alam bela diri bumi seperti dia bisa tahan dipermainkan oleh seorang pemuda seperti dia? Tetapi sekarang, dia bahkan tidak berani membalas dendam, karena Yang Chen mendapat dukungan dari tetua tertinggi Sekte Teratai Hijau. Hal ini membuat Zhang Huai tidak punya pilihan selain berkata dengan patuh, "Leluhur, inilah yang terjadi. Kami melihat banyak pasukan tiba di kota utama Haohai sebelumnya dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Oh, kalau begitu, kamu bisa menjelaskan situasi saat ini kepadaku dan memberitahuku apa yang terjadi." Zhu Hailong sangat penasaran. Zhang Huai buru-buru dan hati-hati menjelaskan, "Inilah situasinya, karena hanya ada satu menara uji coba, setiap kekuatan ingin kejeniusan mereka menerobos menara uji coba untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum memasuki alam rahasia Qi Ungu. Namun, karena ada terlalu banyak orang, jika mereka bertarung satu persatu, siapa yang tahu kapan giliran mereka? Jadi semua orang membuat aturan." "Oh, aturan apa? Katakan padaku," tanya Zhu Hailong. "Aturannya adalah seniman bela diri dari masing-masing pasukan dapat secara aktif menantang lawan mereka. Kompetisi terakhir akan menentukan siapa yang menang, dan pemenangnya akan memenuhi syarat untuk menerobos menara ujian, mengumpulkan 30 orang per kelompok. Tentu saja, orang yang ditantang memiliki hak untuk menolak, dan jika mereka menolak, upaya penantang tersebut tidak sah." Zhang Huai, seolah takut Zhu Hailong tidak akan mengerti, menjelaskan dengan cermat, "Jadi dengan kata lain, kamu harus memilih lawan yang kekuatannya setara untuk ditantang. Jika kamu dengan sengaja menantang orang yang lemah dan mereka tidak setuju, itu akan sia-sia. Aturannya sederhana, menangkan pertarungan, dan Anda dapat menerobos menara ujian. Namun, menang bukanlah hal yang mudah. Sebab, jika tidak ada rasa percaya diri, tidak akan ada seorang pun yang memilih untuk bergerak, dan bisa saja mereka menolak pihak lain sepenuhnya. Jadi semua orang berhati-hati dalam mengeluarkan dan menerima tantangan. Jadi begitulah adanya, aku mengerti. Apa yang terjadi dengan situasi saat ini?" Zhu Hailong bertanya, kesenjangan antara kedua belah pihak cukup besar, dan pemuda di sebelah kiri tampak familiar. "Bukankah dia si jenius dari kota utama Haohai?" "Ya, dia adalah jenius nomor 1 di kota utama Haohai, Lin Yunfeng. Kekuatannya telah mencapai lapisan kelima alam Yuanwu, yang cukup bagus. Sayangnya, lawannya adalah seorang jenius dari Sekte Donghuang yang merupakan kekuatan super dari 42 daerah di barat," kata Zhang Huai. Para tetua lainnya juga menimpali, jenius dari Sekte Donghuang bernama Wang Zhengtian. Konon katanya dia bukan seorang jenius luar biasa di Sekte Donghuang, tetapi baru mencapai alam bela diri sejati setengah langkah. Setengah langkah alam bela diri sejati, dan tidak dianggap luar biasa. Zhu Hailong tercengang. Yang Chen juga agak terkejut. Jika alam bela diri sejati setengah langkah tidak dianggap luar biasa, lalu tingkat keunggulan apa yang harus dicapai? Bab 749, Pertemuan dengan yang lemah garis bawah. Penatua tertinggi, Anda mungkin tidak tahu bahwa jenius alam bela diri sejati setengah langkah ini memang tidak luar biasa. Ada cukup banyak jenius dari berbagai kekuatan yang telah mencapai alam bela diri sejati sebelum usia 40 tahun. Baru saja, kita bahkan melihat dua jenius alam bela diri sejati tingkat ketiga beradu dengan sengit. Zhang Huai berkata dengan emosi, sambil diam-diam melirik Yang Chen dan mencibir dalam hatinya. Apa yang ingin dia katakan dalam hatinya adalah, biarkan Yang Chen berpuas diri. Sekarang dia tahu bahwa selalu ada orang di atas manusia dan langit di atas langit, bukan? Yang disebut jenius ini, di depan sekte utama, sama sekali bukan apa-apa. Orang telah mencapai alam bela diri sejati tingkat ketiga sebelum usia 40 tahun, bagaimana dengan Yang Chen? Tetapi dia tidak tahu bahwa Yang Chen tidak pernah berpuas diri dan tidak pernah memperhatikannya. Pada saat itu, alis Yang Chen berkerut erat, dan dia bisa merasakan seseorang sedang menatapnya dengan jelas. Awalnya dia tidak memperhatikan, tetapi semakin dia merasakan tatapan itu, semakin penuh permusuhan. Hal ini membuat mata Yang Chen menoleh dan dia langsung melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Sosok itu tidak lain adalah Fu Qingqing. Yang Chen selalu tahu bahwa Fu Qingqing memiliki latar belakang yang rumit, dan sekarang memang benar. Fu Qingqing mengenakan pakaian yang aneh, dan ada juga beberapa seniman bela diri di sekitarnya, berpakaian sama dengannya.
Terlebih lagi, para seniman bela diri ini memiliki aura yang luar biasa kuat, menunjukkan bahwa tidak seorang pun di sekitar Fu Qingqing yang mudah untuk dihadapi. Setidaknya kali ini, He Guang bahkan tidak berdiri di samping Fu Qingqing. Kakak senior Yuan Yong, kali ini kau harus membantuku. Apa kau melihat orang itu? Fu Qingqing menunjuk Yang Chen, menggertakkan giginya dan berkata, ini semua sia-sia. Saat aku sedang melakukan tugas, dia telah berulang kali mempermalukanku. Apa hak sampah dari wilayah timur ini? Dia tidak pantas melakukan ini padaku. Pria bernama Yuan Yong itu menatap Yang Chen dengan acuh tak acuh, lalu memutar lehernya. Oh, jadi anak ini menindas adik perempuan Qingqing kita. Kakak senior, menurut apa yang dikatakan Qingqing, anak ini adalah yang disebut sebagai jenius nomor 1 timur. Seseorang di sebelahnya berkata. Yuan Yong mencibir dingin, omong kosong macam apa jenius nomor 1 timur itu. Dia hanya sampah kecil yang baru mencapai alam bela diri sejati setengah langkah. Kekuatannya meningkat lagi. Fu Qingqing terkejut. Meskipun alam bela diri sejati setengah langkah hampir tidak cukup dibandingkan dengan seniman bela diri dari pasukan mereka, kecepatan kultivasi Yang Chen terlalu cepat. Dalam waktu yang singkat, Yang Chen telah mencapai alam bela diri sejati setengah langkah. Adik perempuan, apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Yuan Yong. Oh, tidak ada apa-apa. Fu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan apapun tentang Yang Chen di depan kakak laki-lakinya. Di hadapan kakak laki-lakinya, Yang Chen hanyalah seonggok sampah. Perlu diketahui bahwa Yuan Yong telah mencapai alam bela diri sejati tingkat kedua. Memang, Yuan Yong memiliki kualifikasi untuk meremehkan Yang Chen. Dibandingkan dengan Yang Chen, kekuatannya tidak hanya sedikit lebih kuat. Adik perempuan, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena anak ini telah menindasmu, aku akan membuatnya menyadari kesalahannya. Yuan Yong meraih tangan kecil Fu Qingqing sambil berbicara. Fu Qingqing berpura-pura malu dan genit, dan berkata dengan lembut, kakak senior, kamu sangat jahat. Yuan Yong bukanlah target paling ideal dalam pikiran Fu Qingqing. Target idealnya adalah si jenius nomor 1 di sekte mereka. Sayangnya, si jenius itu hanya fokus pada seni bela diri dan sama sekali tidak peduli padanya. Jadi, dia harus puas dengan posisi kedua dan mengincar kasih sayang Yuan Yong. Untungnya, Yuan Yong relatif mudah diajak bergaul. Apa yang mengeluarkan sedikit pesonanya untuk tujuan ini? Dia ingin Yang Chen tahu bahwa pada akhirnya, dia hanyalah seekor phoenix liar dari daerah terpencil. Yang Chen sekarang merasakan sakit kepala. Sejak pertama kali melihat Fu Qingqing, dia tahu bahwa masalah akan datang, dan sekarang tampaknya memang demikian. Jelas, dia telah menjadi sasaran. Lupakan saja, biarkan masalah datang jika memang mau. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang, melihat kekuatan para jenius di sekitarnya, darah di hatinya sudah mengalir deras. Dia tahu bahwa dia harus menerobos menara percobaan, jika tidak, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih sedikit lebih lambat. Aku ingin tahu level menara ujian mana yang bisa kucapai dengan kekuatanku saat ini. Yang Chen berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, Zhu Hailong juga mengetahui situasi tersebut, jadi begitulah adanya. Wang Zhengtian benar-benar pandai memanfaatkan. Dengan kekuatan alam bela diri sejati setengah langkahnya, dia tahu bahwa menantang orang tidak akan memberinya keuntungan apapun, namun dia berani memprovokasi Lin Yunfeng dari kota utama Haohai, memanfaatkan yang lebih lemah. Kuncinya adalah Lin Yunfeng tidak memiliki kesabaran, dan dia terprovokasi hanya dengan beberapa kata, dan keluar untuk bertarung. Sekarang situasinya adalah Lin Yunfeng seperti tikus yang melawan kucing ketika berhadapan dengan Wang Zhengtian, dan dia dipermainkan tanpa kekuatan untuk melawan. Kata Zhang Huai. Kalau dipikir-pikir sekarang, tidak sulit untuk mengatakan bahwa bocah bernama Lin Yunfeng itu sama sekali bukan tandingan Wang Zhengtian. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Hal yang paling memalukan adalah Wang Zhengtian tidak terburu-buru untuk mengalahkan Lin Yunfeng tetapi memilih untuk mempermalukannya dengan berbagai cara. Yang menyakitkan bukanlah kalah, tetapi tidak bisa kalah meskipun Anda menginginkannya. Wang Zhengtian tertawa terbahak-bahak, sungguh sia-sia, semua orang dari 36 daerah timur itu sampah. Dengan penampilanmu yang tak punya nyali, kau bisa menjadi jenius nomor 1 di kota utama Haohai.
Hahaha, konyol sekali, omong kosong macam apa jenius nomor 1 itu, enyahlah. Metode kultivasi satu tangan Wang Zengtian disertai dengan ki sejati yang kuat. Ki sejati ini bagaikan sebuah tinju raksasa yang jatuh dengan keras, langsung menghantam tubuh Lin Yunfeng. Lin Yunfeng memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Wang Zengtian masih tidak menyerah, dia menginjak wajah Lin Yunfeng, sampah kecil, tahukah kau betapa hebatnya aku sekarang? Kau berani membantah saat aku memarahimu tadi. Beranikah kau melakukannya sekarang? Penghinaan memenuhi mata Lin Yunfeng. Yang Chen mengerutkan kening saat dia menonton. Sesungguhnya yang lemah hanya bisa diganggu. Sama seperti sekarang, para petinggi kota utama Haohai jelas hadir, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, membiarkan murid-murid mereka dipermalukan dan berpura-pura tidak melihatnya. Itulah kelemahannya. Wang Zengtian juga merupakan tipe orang yang mendominasi. Dia dengan kejam menginjak wajah Lin Yunfeng dan tampak merasa sangat puas karena berhadapan dengan seseorang yang lebih lemah darinya. Dia mencibir, sungguh sia-sia, datang dari tempat terpencil. Jenius seperti ini benar-benar membuang-buang emosi. Setelah berkata demikian, Wang Zengtian menguap malas dan melangkah dengan angkuh kembali ke sekte Donghuang. Tak seorang pun akan membela Lin Yunfeng. Bahkan tak seorang pun melihat Lin Yunfeng. Bahkan orang-orang dari kota utama Haohai tidak membantunya berdiri. Yang Chen memiliki hati yang agak lembut. Melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya sama sekali, dia melangkah maju tanpa mempedulikan pandangan orang lain, dan membantu Lin Yunfeng berdiri. Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang wajar bagi prajurit, jangan berkecil hati, kata Yang Chen. Dia tidak mau ambil pusing dengan hal seperti itu. Jika Wang Zengtian itu benar-benar tidak yakin, biarkan saja dia menantangnya. Bab 750, Sekte Huangdao. Bukan karena Yang Chen begitu baik hati, dia hanya merasa malu melihat bakat yang menjanjikan begitu patah semangat karena kekalahan. Terlebih lagi, Wang Zengtian tampaknya menargetkan seluruh 36 wilayah timur, membuatnya merasa perlu untuk turun tangan. Meskipun gelar jenius 36 daerah timur telah diberikan kepadanya oleh orang lain, dan semua orang tampaknya mempercayainya, Yang Chen tidak melihat alasan untuk menghindarinya. Melihat Yang Chen mendukungnya, Lin Yunfeng tiba-tiba gemetar, kamu adalah Yang Chen. Itu aku. Yang Chen tertawa pelan. Itu bukan masalah besar, kamu baru saja kalah dalam satu pertandingan. Kamu bisa menang lagi di masa depan. Mendengar ini, Lin Yunfeng merasa matanya masam, dan langsung memerah. Lin Yunfeng telah hancur dan kehilangan semua martabatnya. Orang yang datang untuk menghibur dan membantunya bukanlah kota utama Haohai yang diandalkannya, bukan pula saudara-saudara senior dan juniornya atau guru-gurunya. Melainkan seseorang yang belum pernah diajaknya bicara sebelumnya, membuatnya diliputi emosi. Dia telah mewakili kota utama Haohai. Sekarang, kata-kata Yang Chen bagaikan arus hangat yang memasuki hati Lin Yunfeng, dan dia sangat tersentuh. Awalnya, dia memang sangat malu dan marah hingga ingin bunuh diri, tetapi pikirannya berubah setelah mendengar kata-kata Yang Chen. Memang, menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam pertempuran. Yang Chen adalah jenius nomor 1 di timur, dan dia tidak menyangkal dirinya sendiri karena satu kegagalan, jadi apa hak Lin Yunfeng untuk menyangkal dirinya sendiri? Terima kasih, Yang Chen. Lin Yunfeng berkata dengan emosional, sambil menyeka air matanya. Yang Chen tersenyum tipis, tidak apa-apa. Nak, siapa kamu? Wang Zengtian melihat Yang Chen membantu Lin Yunfeng dan berteriak dengan tidak senang. Yang Chen membantu Lin Yunfeng berarti dia menamparkan wajah Wang Zengtian. Wang Zengtian mencibir, nak, sampah seharusnya berbaring diam saja. Apa maksudmu dengan ini? Dia adalah jenius nomor 1 timur, Yang Chen. Apakah kamu tidak mengenalinya, Wang Zengtian? Fu Qingqing mengambil kesempatan untuk melangkah maju dan berkata. Sebelumnya baik-baik saja, tetapi setelah mendengar ini, Wang Zengtian tertawa mengejek, jenius nomor 1 timur. Dia, apakah ini benar-benar levelnya? Alam bela diri sejati setengah langkah. Hahaha, seorang jenius dari daerah terpencil tetaplah seorang jenius dari daerah terpencil. Benar sekali, kapan 36 daerah timur pernah melahirkan seorang jenius? Kerumunan mulai mengejek Yang Chen, nada bicara mereka penuh cemoohan. Yang Chen dapat melihat bahwa banyak orang dari kekuatan tingkat tinggi yang hadir tidak benar-benar menghargai 36 daerah timur.
Karena 36 wilayah timur selalu lemah. Saat itu, sebagai medan perang utama antara manusia dan binatang iblis, 36 wilayah timur telah menderita dan kehilangan terlalu banyak. Nak, apa kau ingin membela sampah Lin Yunfeng ini? Bagaimana, apa kau akan membantu sampah ini sekarang? Tapi saat kau melangkah keluar, pastikan kau sudah siap. Tadi, dialah yang tergeletak di tanah, dan yang berikutnya mungkin kau. Oh, benar, Yang Chen, kau adalah si jenius nomor 1 timur, kalah akan membuatmu terlihat lebih memalukan darinya, hahaha. Wang Zhengtian tertawa meremehkan. Para petinggi sekte Donghuang menutup mata terhadap tindakan Wang Zhengtian, jelas-jelas membiarkan perilaku semacam ini berlalu. Hal ini membuat Lin Yunfeng merasa agak bersalah. Saudara Yang Chen, saya berterima kasih jika Anda dapat membantu saya, tetapi Anda tidak perlu membela saya. Tidak apa-apa, aku tidak benar-benar membelamu. Yang Chen berkata perlahan, setiap kali seseorang mencoba memprovokasiku, aku biasanya memilih untuk melawan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yang Chen langsung melangkah maju dan menatap Wang Zhengtian. Wang Zhengtian menatap Yang Chen dengan percaya diri, baru saja mengalahkan Lin Yunfeng, dia merasa bahwa para jenius dari 36 daerah timur tidaklah sehebat itu. Bahkan jika Yang Chen adalah jenius nomor 1 dari 36 daerah timur, dia tetap saja sama saja. Jadi, kamu tidak bisa menerimanya, kan? Wang Zhengtian mencibir. Yang Chen mengangkat bahunya, jika aku jadi kamu, aku akan langsung menantangmu. Apa gunanya bicara banyak? Apakah menurutmu aku punya waktu untuk mengobrol denganmu? Mendengar ini, Wang Zhengtian terkejut sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berteriak, nak, kau cari mati. Saat berbicara, Wang Zhengtian siap melangkah maju dan menantang. Tindakan ini membuat para pejabat tinggi dan orang-orang jenius dari berbagai kekuatan berdiri dan menonton, dan langsung menganggapnya menarik. Tampaknya ada lebih banyak kesenangan yang bisa didapat. Namun saat Wang Zhengtian hendak menantang Yang Chen, tiba-tiba ada yang menyela, Saudara Wang, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Saudara Yuan Yong, seru Wang Zhengtian dengan heran. Dia cukup akrab dengan Yuan Yong, karena kekuatan di belakangnya dan sekte Donghuang dianggap sebagai kekuatan super. Yang lebih penting, Yuan Yong adalah jenius nomor 2 di sekte, sementara Wang Zhengtian hanyalah seorang jenius kelas 2 di seluruh sekte Donghuang. Perbedaan antara keduanya, meski hanya satu kata, sangat besar. Wang Zhengtian tidak punya alasan untuk tidak bersikap sopan saat dia bertanya, Saudara Yuan Yong, apa yang membawamu ke sini? Yuan Yong melangkah maju, diikuti Fu Qingqing dari belakang. Hal ini membuat Yang Chen melihat bahwa Yuan Yong bermaksud membela Fu Qingqing. Saudara Wang, saya juga bermaksud untuk menantang si jenius nomor 1 timur ini. Apakah Anda keberatan membiarkan saudara yang lebih tua ini mencoba terlebih dahulu? Bagaimana kalau saya mewakili Anda dan menerima tantangan ini bersama-sama? Yuan Yong tertawa dan berkata, tentu saja, dia membantu adik perempuannya, Fu Qingqing, menantang Yang Chen dan bermaksud memberi Yang Chen pelajaran. Dia ingin menunjukkan kepada Yang Chen siapa bosnya, lalu menghibur adik perempuannya, Fu Qingqing. Fu Qingqing akan tetap menjadi orangnya setelah ini. Mengapa dia membiarkan Wang Zhengtian menerima tantangan itu? Apa peran yang akan dimainkan Yuan Yong dalam hal ini? Dia tidak bisa membiarkan Wang Zhengtian mencuri perhatiannya, jadi dia bergegas keluar. Bagaimana Wang Zhengtian bisa bersaing dengan Yuan Yong? Perbedaan kekuatannya terlalu kentara, dan dengan Yuan Yong yang menghukum Yang Chen, dia hanya bisa berdiri diam dan menikmati pertunjukan tanpa perlu bersusah payah. Kenapa tidak? Dalam sekejap, Wang Zhengtian berkata, jika saudara Yuan Yong ingin bertindak, bagaimana mungkin seorang junior sepertiku bisa bersaing dengan saudara Yuan Yong untuk menjadi pusat perhatian? Silakan saja. Tiba-tiba, kegembiraan itu mendidih. Jenius nomor 2 dari sekte Huangdao ingin menantang jenius nomor 1 dari timur. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menang. Bukankah sudah jelas? Yang Chen baru berada di alam bela diri sejati setengah langkah, sementara Yuan Yong sudah berada di lapisan kedua alam bela diri sejati. Tidak perlu dipikirkan lagi, kesimpulannya sudah jelas. Hei, kurasa Yang Chen bahkan tidak akan bisa menerima tantangan ini. Seperti yang diharapkan, daerah terpencil tetaplah daerah terpencil, dan kejeniusan nomor 1 mereka tidak lebih dari itu.
Hanya dengan melihat sekali saja perbedaan tingkat kultivasi, banyak orang merasa lebih unggul.